وصحبه أجمعين. أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بخير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Arkanul Islami khamsatun. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa shaumu Ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Arkanul Islam adapun kata pengarang summa sar'a fi ilmi usuluddin, kemudian pengarang risalah ini yakni Sayyid Ahmad Zaini Dahlan yang disarahkan oleh Al-Imam Syekh An-Nawawi Al-Bantani ya. Jadi ini ada pengarangnya, ada juga pensarahnya ya. Ini nazom-nazomnya itu yang ada tanda kurungnya itu ya. Ini dia yang di luar tanda kurungnya itu adalah penjelasan daripada Syekh Nawawi. Summa sar'a fil ilmi usuluddin. Kemudian pengarang daripada risalah ini melangsungkan penjelasannya mengenai ilmu usuluddin. Di awal sudah dijelaskan bahwa kitab ini berisikan dengan 3 unsur ilmu. Ya, ilmu tauhid, yaitu ilmu usuluddin, ilmu kalam, sama ilmu kalam, ilmu tauhid, ilmu usuluddin itu sama. Yang kedua, dalam kitab ini juga berisikan tentang fikih, ilmu fikih. Dan yang ketiga, di dalam kitab ini berisikan dengan ilmu apa? Akhlak, ilmu tasawuf. Summa sar'a fil ilmi usuluddin. Nah, kemudian pengarang ini mencoba memberikan penjelasan dari 3 unsur ilmu itu. Ternyata yang diawali adalah ilmu usuluddin, ya, tentang ilmu tauhid. Faqala, dengan perkataannya arkanul Islam, yakni ay asasus syariah. Ilmu usuluddin ini diawali dengan arkanul Islam, tentang rukun Islam, ay asasus syariah, yakni tentang dasar syariat Islam. Ada berapa tuh rukun Islam itu? Khamsatun, ada 5 ya, yang merupakan dasar daripada syariat agama Islam. Nah, ini ada 5. Rukun Islam itu ada 5. Wa qala Syekhul Muhyiddin, kata Syekh Nawawi dijelaskan, wa qala Syekhul Muhyiddin, dan telah berkata Syekh Muhyiddin, qawaidul Islami khamsatun. Al-qawaidul Islami khamsatun, adapun katanya qawaid, yakni pondasi daripada agama itu ada 5. Bukan rukunnya, tapi pondasi daripada agama itu 5. Ma'rifatul ma'bud wal qana'atu bil mawjud wal wuqufu 'ala al hudud wal wafa'u bil 'uhud was sabru 'ala al mafqud. Nah, ini pondasi keagamaan kita 5. Kalau rukun Islam tadi ada berapa? Ada 5 juga. Nah, ini yang mau dibahas adalah tentang kata Syekh menjelaskan, kata Syekh Nawawi,
ada pendapat yang mengatakan ya pembahasannya bukan arkanul Islam, tapi yang dibahas itu adalah qawaidul Islam, yaitu fondasi daripada agama itu. Sama 5 juga. Apa tuh fondasi agama itu? Ma'rifatul ma'bud, yakni yang pertama ma'rifatul ma'bud, mengenal zat yang disembah. Al-ma'bud, mengenal tentang zat yang disembah. Siapa sih sebetulnya yang disembah itu? Jangan sampai kita melaksanakan sholat ya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, bahkan kita lanjuti dengan sholat-sholat sunnah yang tujuannya konon sholat itu adalah menyembah kepada Allah, menyembah kepada Tuhan kita. Jangan sampai kita nggak kenal dengan apa yang kita sembah. Begitu udah sembah tapi kita ditanya, siapa yang kamu sembah? Ya nggak tahu deh ya. Ibu disuruh zuhur ya zuhur aja, asal-asal. Tapi dia nggak tahu. Nah, oleh karena itu fondasi daripada agama itu, qawaidul Islam itu adalah dengan ma'rifatul ma'bud. Dia harus kenal dulu siapa yang disembah itu, ya, siapa yang disembah itu. Nah, disitulah perlunya ilmu tauhid, pengenalannya, ya. Yang kedua, wal qanaa'atu bil mawjud, yakni dia qanaa'ah, dia itu menerima bil mawjud pada sesuatu yang ada pada dirinya, yang didapatkan pada dirinya. Al-qanaa'ah, menerima apa yang Allah telah tentukan dan Allah telah takdirkan kepada dia. Menentukan tentang, menetapkan dia tentang apa namanya, menerima tentang qada dan qadar yang telah Allah berikan kepada dia. Nah, itu fondasi keagamaan kita. Setelah dia kenal siapa Tuhan yang dia sembah, kemudian dia mampu menerima dengan apa-apa yang sudah diberikan, yang sudah ditetapkan dan sudah diputuskan oleh zat yang kita sembah itu, ya. Itu namanya al-qanaa'ah bil mawjud, menerima tentang apa yang ada pada dia. Mau enak kek, mau gak enak kek, mau seneng kek, mau susah kek, mau sehat kek, mau sakit kek. Nah, kita sudah punya belum sifat qanaa'ah tentang menerima tentang itu? Kalau seandainya belum kita menerima, berarti qawaidul Islam kita, fondasi agama Islam itu udah kuat atau belum? Hah? Jadi kalau kita belum mampu menerima, berarti qawaidul Islam, fondasi Islam yang ada di dalam diri kita belum kuat. Apa fondasinya? Yang pertama ma'rifatul ma'bud, yaitu dia harus mengenal siapa yang dia sembah. Itu mutlak. Jangan sampai kita menyembah tapi kita nggak tahu siapa yang disembah. Yang kedua, sebagai fondasi agama untuk menjadi kuat keagamaannya, yakni al-qanaa'atu bil mawjud. Dia harus menerima tentang apa yang ada pada dirinya. Apa saja keadaannya. Dia harus mau senang, mau susah, mau sehat, mau sakit, mau punya duit kek, nggak punya duit kek, bisa terima nggak? Halo? Hah? Kalau seandainya kita hanya baru sampai kepada titik menerima kepada sesuatu yang enak-enak saja, belum bisa menerima keadaan yang tidak enak, berarti fondasinya udah kuat atau belum? Berarti sekarang kita udah kuat atau belum? Hah? Udah kuat belum? Lagi belajar untuk jadi apa? Buktinya? Iya. Ngaji mana lagi? Sholat mah Masya Allah, zikir luar biasa. Habis sholat, zikir, ngaji, pas pulang sendal hilang. Marah gak kira-kira? Hah? Nah, berarti kalau masih marah, masih
belum apa? Belum kondangan gitu temannya. Ya Allah. Mudah-mudahan saudara saya kayak gitu. Jadi fondasi keagamaan itu, qawaidul Islam. Fondasi kedua adalah kita. Islam kita dianggap sebagai fondasi kita sebagai kuat, agama kita kuat ketika kita mampu menerima apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Subhanallah, subhanallah. Ya. Yang ketiga, wal wuqufu 'alal hudud. Konsisten kita. Al-wuquf, kita mantap, konsisten, tetap kita 'alal hudud, dengan batasan-batasan, dengan aturan-aturan yang sudah diatur oleh agama. Konsisten kita dengan aturan-aturan agama, mana yang halal, mana yang haram, mana yang sunnah, mana yang wajib, mana yang makruh, dan mana yang mubah. Itu kita harus konsisten. Jangan yang halal dijadiin haram, yang haram dijadiin halal, yang sunnah dibilang makruh dan lain sebagainya. Berarti kita gak konsisten. Kalau kita tak konsisten tentang itu, berarti qawaidul Islam, fondasi Islam kita belum kokoh, belum kuat. Karena itu bukan yang sunnah itu, yang wajib dikerjain sunnah, itu namanya kita belum ketetapan, belum konsisten dengan syariat. Sementara al-ahkamus syariah, hukum syariat itu harus kita jalankan. Yang wajib di hukum syariat, wajib, sunnah, halal, haram, makruh, mubah, itu namanya hukum-hukum syariat. Kita harus konsisten dengan hukum itu. Bid'ah nggak masuk. Bid'ah bukan termasuk hukum-hukum syariat. Ya, nah yang hukum syariat, ahkam syariah itu tadi. Nah kita udah konsisten tuh, gitu. Konsisten di dalam menjalankannya. Walaupun kita sunnah kita kerjain, tapi belum semaksimal mungkin. Ya, sunnah kita puasa Senin Kamis, puasa kita bagus ya. Sunnah bukan? Tahajud, sunnah bukan? Iya, sunnah kita. Tapi masuk masjid pakai kaki kiri, minum pakai tangan kan kiri. Berarti kita belum konsisten dengan apa syariat Islam. Berarti qawaidul Islam, fondasi agama kita, keislaman kita belum. Proses untuk penyempurnaan itu harus ada. Insya di mana kita bisa mendapatkan itu? Mengenal tentang al-wuqufu wal hudud bil hudud. Di mana kita harus bisa mempelajari tentang al-hudud, batasan-batasan agama, batasan-batasan syariat, aturan syariat itu di mana kita dapatkannya? Tidak lain adalah hadir di majlis-majlis ilmu. Nggak tahu kita kalau seandainya tadi di Masjid An-Nizam saya ngajar, kemudian tadi apa mengatakan kita, kemudian kita besok mengadakan satu pembahasan tentang amal zakat, zakat. Jadi kita undang semua masjid yang ada di Kebayoran untuk kita panggil besok pembicaranya, kita panggil itu yang namanya dari Basnas, dari orang-orang yang berkompeten tentang itu. Boleh juga masjid ini ikut serta untuk ikut serta supaya pemahaman tentang zakat, tentang bagaimana cara marketingnya, bagaimana cara mensosialisasi zakat supaya orang ini, karena sekarang ini masih banyak orang dia hanya mengenal zakat itu ya udah zakat fitrah itu yang dia kenal hanya zakat. Sementara dia itu termasuk punya rumahnya si satu, cuma kontrakannya 70 pintu. Punya kontrakan 70 pintu. Ditanya udah bayar zakat belum? Udah nih. Apa? Itu kemarin pas lagi Ramadan gue bayar zakat fitrah. Nah zakat itunya dia nggak bayar. Padahal itu wajib dikeluarkan zakat. Makanya dalam fikih itu zakat dibagi dua. Ada zakatul nafsi, ada zakatul mal, ada zakat jiwa, yaitu zakat fitri namanya. Orang bilang zakat fitrah. Ada zakatul mal, yaitu zakat apa? Harta. Nah zakat harta ini nanti dibagi-bagi.
ada zakat perdagangan, ada zakat perkebunan, ada zakat peternakan, ada zakat usaha, ada macam-macam. Semuanya ini yang mesti dijelasin, mesti dipahami. Ya, kita dibahas nih di sini. Bagaimana orang yang bayar zakat, bagaimana orang yang tidak bayar zakat. Makanya kalau bicara apa tentang rukun Islam, insya Allah apa nggak kira-kira? Apa nggak? Bukan main, udah di luar kepala. Sebab pengamalannya, nah ini yang mesti kalau bicara apa sih? Apalagi wal wafa'u bil uhud, yang namanya qawaidul Islam, pondasi keislaman itu bukan rukun Islam ya, tapi qawaidul Islam, pondasi keislaman itu kata Syekh Muhyiddin, beliau bilang ada 5. Pertama, mengenal yang disembah. Yang kedua, menerima tentang apa yang ada didapatkan oleh dia. Yang ketiga, dia konsisten terhadap aturan-aturan syariat. Wal wafa'u bil uhud. Dan yang keempat, wal wafa'u bil uhud, yakni al wafa maksudnya menepati daripada janji-janjinya. Ya, orang yang qawaidul Islam fondasinya kuat, maka dia akan selalu menepati apa? Janji. Selalu menepati janji. Kalau kita masih sering, kita pernah ingkar janji nggak? Berarti qawaidul Islam kita, fondasi agama kita, ya Allah, kayaknya kena mulu kita ini. Terus, dia bilang, gue kesel ngaji, Astagfirullahaladzim. Yang terakhir, wasabru 'alal mafqud, dan katanya kata Syekh Muhyiddin bahwa fondasi agama Islam itu dia sabar atas segala sesuatu yang tidak dimiliki lagi oleh dia. Ya, Masya Allah. Dan itu hanya sekedar pendapat tentang qawaidul Islam dari Syekh Muhyiddin. Imam Nawawi, Syekh Nawawi masuk ini. Ini ada Syekh Nawawi, ada Imam Nawawi. Kalau Syekh Nawawi itu dinisbahkan kepada Syekh Nawawi Al-Bantani, itu dia dipanggilnya dengan ucapan apa? Syekh. Kalau yang dimaksud dengan Imam Nawawi itu adalah Syekhul Islam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya Ibnu Salafi, pengarang kitab Riyadhus Shalihin. Nah, dia pengarang kitab Riyadhus Shalihin itu dipanggilnya bukan Syekh Nawawi, tapi dipanggilnya apa? Imam Nawawi. Orang tuh biar bedain. Ulama kita Indonesia menyebutkan, karena ada 2 nama Nawawi ini yang menjadi dikenal di kalangan dunia keislaman. Ya, ada Nawawi dari Indonesia, ya, ada yang dari luar. Untuk membedakannya mana? Syekh Nawawi yang dari Indonesia yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani, yang kedua Imam Nawawi adalah Syekh Abu Zakaria, ya. Nah, kata Syekh Nawawi menjelaskan arkanul Islam khamsatu. Yang pertama, syahadatu alla ilaha illallah, ya, wa anna Muhammadar Rasulullah. Yakni 2 kalimat syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Apa tuh? Yakni bersaksi alla ilaha, bahwasanya tidak ada Tuhan yang patut disembah illallah kecuali adalah Allah. I'tiqadu alla ma'budu bihaqqin mungkinin illallah. Yakni katanya, kata Syekh Nawawi, maksud syahadatu alla ilaha illallah itu i'tiqadu alla ma'budu, yakni meyakini bahwasanya la ma'budu bihaqqin, tidak ada zat yang
disembah dengan sebenar-benarnya mungkin illallah, yang mungkin selain Allah tidak ada. Ya, jadi yang patut disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Menanamkan itu. Kalau dia meyakini bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, berarti tidak ada tempat untuk mengadu kecuali kepada Allah. Tidak ada tempat untuk meminta dan memohon pertolongan kecuali kepada Allah. Tidak ada tempat untuk kita bercurhat itu kecuali kepada Allah. Semua segala sesuatunya bersandar kepada siapa? Kepada Allah. Itu kalau syahadat kita kuat. Ya, jadi bukan hanya sekedar kita menyembah, tapi kita juga harus meyakini tidak ada tempat kita untuk meminta dan memohon kecuali Allah. Tidak ada tempat kita untuk melampiaskan curhat kecuali hanya kepada Allah. Tidak ada tempat kita untuk memohon kecuali hanya kepada Allah. Ada orang sembahyang mas sembahyang, tapi ketika dia banyak masalah, banyak ujian dan cobaan, kemudian dia mencari kekuatan selain daripada Allah. Ya, dia cari selain kekuatan, dia sembahyang, dia ngaji, dia sembahyang, tapi ketika dia datang masalah dagangan, banyak masalah kerjaan, banyak masalah ini, banyak masalah dan lain sebagainya, akhirnya dia cari solusi, mencari kekuatan selain daripada Allah. Datang ke Gunung Kawi, cari paranormal, ada nggak? Sembahyang nggak? Sembahyang nggak? Berarti syahadatul la ilaha illallahnya perlu kuat. Kalau syahadatul la ilaha illallahnya kuat, kalau kesaksian dia terhadap Allah bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, berarti dia harus meyakini seyakin-yakinnya tidak ada tempat meminta dan memohon pertolongan kecuali hanya kepada siapa? Allah. Tidak ada tempat yang memohon kecuali hanya kepada Allah. Allah, 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 Allah. Gitu. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Gak bisa dipisah nih Pak. Syahad, makanya disebutnya syahadatain. Ya, syahadatain. Artinya apa? Dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat. Tidak sah keislaman seseorang kalau hanya satu. Ada orang masuk Islam, kemudian kita Islami, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Al-Fatihah. Kita lain enggak bawa nama siapa? Nabi Muhammad. Enggak bersaksi tentang kenabian Nabi Muhammad, enggak sah keislaman. Enggak sah keislaman. Ya, jadi dia harus disandarkan kepada dua kalimat. Syahadati la ilaha illallah, yaitu wa anna Muhammadan. Maksudnya apa? I'tiqadu anna Allah arsala Muhammadan ila khalqi liyu'allimahum dinahum. yakni i'tiqadu, bahwasanya meyakini anna Allah arsala Muhammadan, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila khalqi, kepada seluruh makhluk, bukan hanya kepada kita saja umat Islam, tapi kepada seluruh makhluk. Liyu'allimahum dinahum, agar beliau dapat mengajarkan ya kepada mereka mengenai agama-agama mereka. Ya, untuk disampaikan itu daripada ajaran-ajaran diutusnya Nabi Muhammad SAW. Makanya nabi-nabi yang sebelumnya itu semua ajaran-ajaran kenabiannya itu disempurnakan dengan ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, dari kitab-kitabnya, semua nabi, semua rasul ada kitab sucinya. Ya, Allah kasih kita semua kitab-kitab sucinya, Allah kasih 114 kitab Allah berikan itu. Ya, 114 kitab Allah berikan. 50 kitab kepada zaman Nabi Sis,
30 kitab kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Idris, 20 kitab kepada Nabi Ibrahim, kemudian 10 berupa mushaf, kemudian yang 4 Taurat, Zabur, Injil, Quran. Semua kitab-kitab ini 113 kitab dirangkum di satu kitab namanya Al-Qur'anul Karim. Maka disempurnakan oleh Alkitab Al-Qur'anul Karim. Nah, Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk menyempurnakan semua risalah kenabian yang disempurnakan oleh risalahnya baginda Nabi Muhammad. Makanya al-i'tiqadu, meyakini annallaha, sesungguhnya Allah arsala Muhammadan, telah mengutus Nabi Muhammad ilal khalqi, kepada semua makhluk. Makhluk yang mana? Makhluk yang ada dari sejak Nabi Muhammad seterusnya. Kalau sebelumnya kan sudah pada mati, paham ya? Mereka sudah meninggal dunia. Nah, sekarang makhluk yang mana yang diajarkan? Makhluk dari zaman Nabi Muhammad sampai kepada akhir zaman. Itu ditugaskan liyu'allimahum dinahum. Jadi meyakini, bersaksi bahwa Allah adalah tidak ada Tuhan yang patut disembah, dan dia juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Nah, sekarang pertanyaannya, kesaksian kita terhadap Nabi Muhammad sudah sampai sejauh mana? Pahami? Kesaksian kita kepada Nabi Muhammad sudah sampai sejauh mana? Marah kita kalau dibilang bukan umatnya Nabi Muhammad. Marah nggak kira-kira? Marah kita kalau seandainya kita tidak disebut dengan umatnya Nabi Muhammad. Tapi ketika Nabi Muhammad dilecehkan, ketika Nabi Muhammad dihina, ketika ajaran-ajaran Nabi Muhammad dilecehkan dan dipermainkan, kita tidak pernah ada rasa peduli tentang hal yang seperti itu. Biasa-biasa aja kita. Padahal Nabi Muhammad dileceh-lecehin, ini, itu dan lain sebagainya, nggak ada itu kita. Berarti kesaksian kita perlu dipertanyakan tentang itu. Sama ditanya, cinta nggak sama Nabi? Jawabannya, terus ditanya, mana buktinya kecintaan kita kepada Nabi? Mana buktinya kecintaan kita kepada Nabi? Apa perlu kita mencintai Nabi? Saya nggak bisa bayangin kalau seandainya kalau seandainya misalnya Allah utus Nabi Muhammad untuk hidup di zaman kayak kita. Kemudian Nabi Muhammad ditaruh sama Allah, dihidupkan oleh Allah ruhnya Nabi Muhammad, tinggal di rumah kita untuk melihat kita sebagai orang yang mengaku sebagai apa? Umat. Ini Nabi Muhammad nih, misalnya ada di rumah kita seharian, dia pengen lihat dari sejak bangun tidur sampai mau tidur. Dia pengen liatin tuh kita, keluarga kita, istri kita, anak kita semua. Itu dengan melihat kehidupan kita satu hari itu. Maaf, Nabi kira-kira lihat kita kayak senyum, ketawa, apa nangis? Hah? Halo? Kira-kira kalau melihat kita, Nabi lagi ngeliatin di rumah kita. Nabi ada di rumah kita, dia pengen ngeliatin, katanya mana umatku, aku pengen ngeliat umatku. Kemudian Allah Ta'ala di rumah kita ini, Nabi kita Muhammad SAW, dia pengen lihat orang-orang yang begitu ambisinya mengaku saya umat Rasulullah, saya umat Nabi Muhammad. Dia pengen lihat kehidupan sehari-harinya bagaimana. Kira-kira Nabi bagaimana? Nangis apa senyum? Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Katanya engkau ngaku sebagai umat, kau sembahyang subuh setengah 8. Katanya kamu teriak-teriak sebagai umatku. Kok kamu harus berhubungan suami istri gak mandi wajib? Katanya kamu mengaku sebagai umatku, aku ngaku cinta sama aku, tapi kenapa makanmu masih pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri? Kamu kenapa begini? Dia lihat begitu, nangis Rasulullah SAW. Masya Allah.
Berarti syahadat kita tentang kenabian kita masih perlu kita pertanyakan. Ya, kalau lihat kayak begitu, masya Allah, masya Allah, masya Allah, luar biasa. Ya, nah, wa anna Muhammadar Rasulullah, bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah juga utusan Allah. Kesaksian bukan hanya bil lisan, tapi kesaksian juga dengan bil amal. Tunjukkan bukti kesaksianmu itu di hadapan Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Tunjukkan kesaksian itu. Kalau bicara ngapal, di syahadat apal. Sekarang tinggal pengamalannya. Masya Allah. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ini bahas tentang rukun Islam. Jadi yang pertama 2 kalimat. Yang kedua apa? Wa iqamus shalah. Mendirikan apa? Ay al-mudawamatu 'alaiha fi awqatiha wa bi arkaniha wa shurutiha. Faman fa'ala zalika kana jasaduhu haraman 'ala an-nar. Yang ketiga, yang kedua sebagai rukun Islam, wa iqamus shalah. Mendirikan apa? Salat. Bukan if'ali salat. Bukan mengerjakan salat. Tapi apa di sini? Apa di sini? Mendirikan salat, bukan mengerjakan salat. Beda nih antara mengerjakan dengan mendirikan. Orang yang mengerjakan salat belum tentu mendirikan salat. Orang yang mendirikan sholat insya Allah sudah apa? Mengerjakan sholat. Tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran tentang sholat. Tidak ada satu hadis pun dalam hadis-hadis Nabi Muhammad tentang sholat, kecuali semuanya diawali dengan kata-kata aqimus sholat. Dirikan sholat, dirikan sholat, dirikan sholat. Tidak ada satu ayat pun, satu hadis pun yang mengatakan if'alus sholat, kerjakan sholat. Tidak ada. Semuanya apa? Dirikan sholat. Disuruh kita mampu mendirikan sholat. Bagaimana cara mendirikan sholat itu? Ay al-mudawamatu 'alaiha fi awqatiha. Mudawamah, yakni senantiasa melazimkan dirinya itu konsisten alaiha, terhadap sholat itu fi awqatiha, di dalam waktu-waktunya. Tuh kita ya, konsisten kita di dalam waktu-waktunya kita gitu, untuk mengerjakan sholat gitu. Udah belum kita dalam mendirikan itu konsisten di dalam waktu-waktu sholat? Ya dikerjain juga sih sholat, sama zuhurnya jam 3:05 gitu. Ya dikerjain kan? Masya Allah. Wa bi arkaniha, kemudian al-mudawamatu 'alaiha bi arkaniha, dan senantiasa dia melanggengkan pelaksanaan daripada sholat itu bi arkaniha, tentang rukun-rukun sholatnya. Sudah belum tentang rukun sholat? Ada berapa tuh rukun sholat? Ini jangan-jangan kita belum mengerti tentang rukun sholat apa, mana, apa bedanya rukun sholat sama wajib sholat sama fardu sholat. Kita udah bisa belum tahu nggak tuh apa tuh rukun sholat, apa tuh wajib sholat? Ternyata rukun sholat, wajib sholat, apalagi fardu sholat, semuanya sama di dalam satu pengertian. Rukun, wajib, fardu ya sama dia juga. Kalau dalam ibadah ada berapa tuh rukun sholat? Ada berapa wajib sholat? Ada berapa? Dulu kita pernah baca kitab Riyadhul Badi'ah, betul ya? Iya, di sini udah benar kan? Dulu pernah baca Riyadhul Badi'ah itu. Di situ dijelasin. Ternyata di dalam pernyataan daripada rukun sholat itu atau wajib sholat atau furudus sholat
itu ada yang mengatakan 17, ada juga yang mengatakan 13, ada yang bilang 17, ada yang bilang 13. Di mana perbedaannya itu? Ternyata ada 4 yang dipisahkan di orang yang berpendapat yang 17, ya, yaitu masalah tumaninah, ya, masalah tumaninah. Karena tumaninah ini dia hanya ada 4 tempat yang disuruh bertumaninah, itu ada 4 tempat. Pertama ruku, yang kedua i'tidal, yang ketiga sujud, yang keempat duduk di antara 2 sujud. Nah, 4 tempat ini harus ada apanya? Tumaninahnya. Ruku harus ada tumaninah. Rukunya wajib, tumaninahnya wajib. Nah, orang yang berpendapat 17 rukun sholat itu dipisah antara ruku dan tumaninah. Di dalam ruku dipisah. Ruku nomor 4 misalnya, syarat rukunnya. Nomor 5-nya tumaninah di dalam ruku. Tapi orang yang berpendapat 13 mengatakan ditulis rukun sholat yang keempat adalah ruku dan tumaninah. Jadi dijadiin satu, ya. Makanya 4-nya itu dihilangkan, jadi akhirnya jadi 13. Padahal 4-nya. Nah, dikenalin tuh rukun sholat, ya. Itu yang 17 atau 13 ini kata ulama dibagi 3. Ada yang disebut dengan rukun qalbi, ada yang disebut dengan rukun qauli, ada yang disebut dengan rukun fi'li. Itu yang 17 tuh ada disebut dengan rukun qalbi. Apa rukun qalbi? Yang itu amalan yang wajib dengan hati, yaitu apa? Niat. Satu itu rukun qalbi hanya ada lagi rukun qauli. Apa tuh rukun qauli? Bacaan yang wajib di dalam sholat. Karena semua bacaan yang ada di dalam sholat tidak semuanya menjadi wajib. Tidak semua yang menjadi wajib. Ada bacaan yang wajib di dalam sholat, ada yang sunnah di dalam sholat. Bacaan yang wajib dalam sholat itu yang mana? Ini untuk masuk kepada iqamus sholat. Jadi orang yang mendirikan sholat itu, yang pertama konsisten terhadap waktunya. Yang kedua, orang itu dikategorikan mendirikan sholat kalau dia konsisten dengan rukun-rukun sholat. Sekarang bagaimana kita mau konsisten sama rukun sholat, sementara rukun sholatnya aja kita nggak tahu? Paham tuh maksudnya? Nah, jadi rukun sholat boleh dibilang 13, boleh dibilang dari yang 13 atau yang 17 dibagi 3. Ada rukun qalbi, ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Rukun qalbi 1, yaitu apa? Niat. An-niyatu mahaluha fi qalbi. Niat itu tempatnya adanya di mana? Ya. Dah, rukun qalbi 1. Sekarang ada rukun qauli. Artinya bacaan yang wajib dalam sholat. Apa aja itu bacaan yang wajib dalam sholat? Yang pertama, takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu masuk dalam kategori rukunnya rukun qauli, bacaan yang wajib. Makanya kata ulama nggak sah kalau ada orang takbiratul ihramnya dalam hati. Nggak sah. Mesti dibaca. Karena dia masuk rukun qauli, bacaan yang wajib. Bacanya minimal buat dirinya. Takbiratul ihram bukan takbir intikal. Dalam sholat ada 2 takbir, ada takbiratul ihram, ada takbir apa? Intikal. Lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. Takbir bukan? Takbir bukan? Itu namanya takbir apa? Intikal. Takbir yang dibaca ketika berpindah satu gerakan ke gerakan yang lain. Sah sembahyangnya kalau dia nggak baca takbir intikal. Lakum dinukum waliyadin. Sah karena dia sunnah. Tapi tidak sah kalau dia takbiratul ihram, kalau dia nggak apa? Dibaca. Karena takbiratul ihram
masuknya rukun kauli, bacaan yang wajib di dalam salat. Makanya mestinya Allah. Mengangkat suaranya sunnah. Ya, terutama imam. Allahu Akbar. Kenapa diangkat tuh? Supaya makmum mendengar. Saat itu baru takbiratul ihram. Kalau kita buka lagi kitab, ada namanya Kasifatus saja. Ternyata takbiratul ihram itu mengucapkan Allahu Akbar aja ada syaratnya sampai 16 syaratnya. Bahas masalah apanya dong? Allahu Akbarnya dong. Nah, ini urusan begini gak ada di Gandaria City. Gak ada di Pondok Indah Mall. Adanya di mana? Di pengajian. Makanya nanti amalan yang pertama dihisab, bukan ditimbang. Nanti ada yaumul mizan, ada yaumul hisab. Yaumul mizan, hari penimbangan. Apa yang ditimbang? Amal. Antara amal yang baik dengan amal yang jelek. Umur kita 70 tahun, dikumpulin tuh amal-amal yang jeleknya, dikumpulin amal-amal yang baiknya, kemudian ditimbang yang baik apa yang jelek. Saya ini dikumpulin amal baik saya, amal jelek saya. Saya udah bisa bayangin kan? Pasti lebih baik kejelekan. Kalau antum sih memang udah ahli ibadah semua ya. Insya Allah ya. Oke. Mungkin rusak kali timbangannya. Nah itu yaumul mizan. Tapi ntar ada yang namanya yaumul hisab. Yang dihisab apa? Amal kebaikan kita. Amal kebaikan kita yang dihisab. Amal kejelekan apa? Haji kita dihisab. Puasa kita dihisab. Sedekah kita dihisab. Ditanya tuh sedekah, tuh ikhlas apa kagak? Duitnya dari mana? Diperiksa kita. Puasa kita diperiksa, haji kita diperiksa, jihad kita diperiksa. Amalan yang pertama adalah sholat. Sholat kita diperiksa. Apanya yang diperiksa? Sholat yang mana yang diperiksa? Yang diperiksa sholatnya hanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu aja yang diperiksa. Karena itu yang wajib. Tahajud nggak diperiksa. Duha kita nggak diperiksa. Qobliyah dan ba'diyah kita nggak diperiksa. Yang diperiksa yang wajib. Jadi sholat kita diperiksa. Yang sholat yang diperiksa, yang nggak sholat nggak diperiksa. Iya, yang dihisab itu yang apa? Yang sholat, yang nggak sholat dia nggak dihisab. Kalau dia langsung dicemplungin. Jadi bisa ini yang sholat. Sholat kita diperiksa. Jadi ya kita takbiratul ihramnya bagaimana? Ada orang Allahu Akbar, ziyadatul waw, ditambahin waw di dalam. Padahal ada waw enggak? Allahu Akbar. Itu kan diperiksa. Tuh saya bisa bayangin kalau saya diperiksa sholat udah banyak banget kesalahannya. Kalau saya, kalau antum sih insya Allah ya. Astagfirullahaladzim. Kira-kira banyak salahnya kalau kita amal kita dan sholat kita diperiksa. Hah? Banyak nggak? Syekh Zainuddin Al-Bari tulis hadis di dalam kitab Irsyadul Ibad. Ya Rabb, si bulan sudah periksa, terus gimana? Sholatnya? Iya, sudah periksa. Hancur Tuhan. Berapa tahun ini sebaliknya? Banyak masalahnya, banyak orang begitu ya. Izin ya Rabb, saya mau masukkan dia ke dalam neraka. Kata Allah, bisa tahan, jangan langsung kau masukin. Kenapa? Banyak salahnya. Kata dulu, ada tahajudnya enggak? Ada duhanya enggak? Ada qobliyahnya enggak? Ada fatihahnya enggak?
Ada amalan sunnah kan di dalam sembahyang? Kalau ada tahajudnya ya Allah. Ada tahajud, ada satu-satunya tuh subuh itu. Bola itu kan itu. Kata Allah, ambil itu tahajud, tutup pintu yang kurang tadi. Masya Allah. Untungnya ada apa tuh? Ada duhanya enggak? Ada ya Allah. Ada qabliyahnya enggak? Ada ba'diyahnya enggak? Yang sunnah itu untuk menutupi yang apa? Ya Allah. Makanya jangan sepelein yang apa? Itu yang nolongin kita enggak. Itu yang nolongin kita tentang yang sunnah itu. Ya Allah. Nah, dia harus al-mudawamatu 'alaiha bi arkaniha. Rukun-rukun yang benar, rukun qauliyah yang benar, rukun qauliyah bacaan tuh. Habis baca takbiratul ihram, doa istiftah, kan gitu ya. Allahu akbar kabira walhamdulillah. Sah sembahyang kita enggak baca itu. Karena dia sunnah. Yang wajib apa lagi bacaannya? Fatihah. Membaca Fatihah. Wajib baca Fatihah. Termasuk bismillah menurut Imam Syafi'i, kecuali Imam Malik. Kalau Imam Syafi'i bismillah masuk ke kita. Sunnah baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Sunnah baca ta'awuznya, baca a'udzubillahnya, sunnah. Baik di rakaat pertama, kedua, ketiga atau keempat, setiap mengawali daripada Fatihah, sunnah membaca apa? A'udzu. Dalam sholat. Kalau bismillahnya wajib. Untuk Imam Syafi'i. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Enggak sah kalau enggak baca apa? Fatihah. Waladdallin. Amin. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Sah. Padahal enggak baca apa? Enggak baca surah sesudah Fatihah. Sah. Karena membaca surah sesudah Fatihah hukumnya sunnah. Tapi jangan coba-coba dicobain. Ya. Di sini bayang Isya. Kemudian di rakaat pertama ya, habis baca Fatihah ruku. Paham ya? Kalau habis rakaat kedua Fatihah ruku, enggak pakai baca surah. Sah? Halo? Sah enggak? Sah. Tapi ramai enggak kira-kira? Hah? Ramai enggak tuh? Kira aja. Masya Allah. Kebetulan yang jadi imam RT jadi. Astagfirullahaladzim. Wa syurutiha, dan juga syarat-syaratnya harus benar. Entah di bab fikihnya, di bab fikih. Di dalam kitab ini fikihnya ada nggak? Ada nggak? Ini lagi mau jelasin masalah usuluddinnya. Usuluddin yang pertama adalah rukun Islam. Rukun Islam itu ada 5. Pertama mengucapkan 2 kalimat. Yang kedua mendirikan sholat. Faman fa'ala zalika, maka barang siapa yang mengerjakan itu semua, karena jasadu araman ala nar, maka jasadnya itu insya Allah akan menjadi diharamkan daripada api neraka, insya Allah. Wa fil hadisi, dan di dalam satu hadis, qala Allah azza wa jalla, inna li 'abdi 'alayya ahdan in aqama shalah li waqtiha alla u'azzibahu wa an udkhilahu jannah bi ghairi hisab. Di dalam satu hadis Allah Subhanahu wa taala berfirman, berarti hadisnya hadis apa? Hadis qudsi. Karena firman Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, Allah berfirman di dalam hadisnya. Hadis qudsi itu firman Allah yang tidak dituangkan di dalam apa? Al-Qur'an. Kata Allah, inna li 'abdi 'alayya ahdan, sesungguhnya bagi hambaku ya
alayya ahdan, terikat dia dengan perjanjian kepada aku. In aqamas shalah, jika hambaku ini mendirikan salat li waqtiha, tepat pada waktunya. Dia janji tersebut berupa itu, ya, bahwa misalnya dia akan sembahyang di awal waktu. Padahal sembahyang yang penting di waktunya. Jam sembahyang Isya jam 10 malam boleh nggak? Jam 12? Jam 2? Kenapa? Karena masih waktunya. Kalau bicara boleh, tapi Nabi memberikan isyarat. Apa kata Nabi? Afdhalus shalah fi awwali waqtiha. Sebaik-baiknya sholat adalah di awal waktu. Dijanjiin. Kata Allah, inna li abdi alayya ahdan. Sesungguhnya ya, bagi hambaku itu terikat dia perjanjian kepadaku, katanya, yaitu apa? In aqamas shalah li waqtiha, jikalau ya jika hambaku itu mendirikan sholat pada waktunya, alla u'azzibahu, ya, maka janji tersebut berupa aku tidak akan menyiksa kepadanya. Dia janji pengen sembahyang itu di awal waktu, dia tepat pada waktunya, maka Allah juga akan janji alla u'azzibahu, bahwa Allah tidak akan siksa dia, mengazab dia. Wa an udkhilahul jannah, dan dia akan dimasukkan ke dalam surga bi ghairi hisab, tanpa diapain? Ya Allah, enggak pakai diperiksa lagi dah. Wa fil hadisi idza taraka rajulu fariidatan wahidatan muta'ammidan kutiba ismuhu ala babin nar fulan ibnu fulan la budda lahu min dukhulin nar zakarahu Suhaimi fi babil talibin. Kemudian yang hadis yang selanjutnya, iza taraka rajulu faridatan wahidatan, apabila telah meninggalkan seseorang kewajiban, satu kewajiban, yakni sholat, dia tinggalin zuhur, ya, muta'ammidan, tapi dilakukannya dengan cara apa? Sengaja. Apabila ada seseorang yang meninggalkan sholat satu waktu, ya, muta'ammidan, yang dia meninggalkannya itu secara sengaja, bukan karena ada uzur syar'i, bukan karena ketiduran, bukan karena dia lupa. Gitu. Ada nggak orang lupa sholat? Hah? Kalau sholat kalau lupa dulu kita, lupa duit? Hah? Itu kita. Itu hanya dua itu aja yang diperbolehkan. Ada rusuh di dalam sembahyang, boleh dia tak mengerjakan sembahyang ketika kapan? Ketika dia ketiduran. Habis kerja kalau pulang pagi jam 8, kemudian tidur, bangun jam 5 sore. Masya Allah, tidur dari jam 8 pagi, bangun jam 5 sore. Berarti zuhur, boleh tuh, dia nggak dosa tuh, dimaaf tuh dia, nggak sembahyang zuhurnya. Ya. Bahkan sebagian ulama memperbolehkan, entar dia sembahyang zuhurnya, di sembahyang zuhur dulu tuh nggak pakai kodoan, adaan, tapi dengan catatan bener-bener tidur dari jam 8 bangun jam 5, berarti kan zuhurnya lewat, memang dia lewat. Tapi kalau pada setengah 1 terduga tidur lagi, nah itu yang nggak boleh, ya. Apabila ada orang yang meninggalkan sholat satu waktu dengan cara sengaja, kutiba usmuhu ala babin nar, ditulislah nama orang itu, orang yang meninggalkan apa? Sholat itu, ala babin nar, di pintu api neraka, ditulis namanya, terdaftar tuh di situ dia, Fulan bin Fulan. Bapaknya disebut, bapaknya
disebut, ditulis tuh bapaknya. Alhamdulillah, masya Allah. Makanya dikatakan di dalam satu riwayat yang lain, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja bukan hanya berdosa buat dirinya, tapi dia juga berdosa kepada kedua orang tuanya. Karena di situ ditulis ini, nama bapaknya di pintu neraka ditulis Fulan bin, ditulis, masya Allah. Berarti mau nggak mau tuh nama bapaknya kecantum nggak? Hah? Kecantum. La budda lahu min dukhulin nar, maka fulan tersebut tidak boleh, tidak pasti masuk ke dalam apa? Neraka. Auzubillah subhanallahi. Wa fi ba'di riwayat, bahkan di dalam satu riwayat yang lain, man taraka sholatan muta'ammidan faqad kafara. Barang siapa yang meninggalkan sholat satu waktu dengan sengaja, ya, dia tahu waktu sholatnya sudah datang, dia tahu kewajiban sholat itu wajib hukumnya, ya, tapi dia nggak mau sholat, dia nggak mau kerjain sholat, maka faqad kafara, maka sungguh orang itu telah kafir. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, kalau ada orang yang model begitu, dia meyakini waktu sholat sudah datang, tapi dia nggak mau sembahyang, padahal dia tahu hukum sembahyang itu hukumnya wajib, maka kata Imam Ahmad bin Hanbal, langsung tuh orang itu kufur. Kemudian dia asal sembahyang, paham nih? Kemudian asal sembahyang, maka asalnya sembahyang tidak sah sebelum dia mengucapkan dua kalimat syahadat terlebih dahulu, karena sudah dianggap apa? Kufur. Karena dia sudah dianggap kufur. Imam Ahmad bin Hanbal tegas, beda sama Imam Syafi'i. Kalau ada orang yang meninggalkan sholat, jangan langsung dikufurin dulu, lihat dulu alasannya, kenapa dia, kenapa kagak sembahyang? Capek pun, capek banget kalau bisa kerja, bisa datang, bisa keliling, apa namanya, ojek sampai ke Cianjur. Kecapean, gue jadi tugas sembahyang. Tapi lu tahu, yang namanya sembahyang itu wajib tahu sih, gue capek banget. Nah, itu yang model begitu nggak jadi kufur kata Imam Syafi'i. Tapi dosanya gede banget. Ya, nggak jadi kufur tapi dosanya. Kecuali kata Imam Syafi'i, kenapa lu nggak sembahyang? Emang apa? Masalah lu? Masalah. Lu kan tahu sembahyang itu wajib. Nyari duit wajib, sembahyang wajib. Gak ada yang wajib. Yang wajib itu dari duit sekarang kufur tuh kalau begitu. Ya, kalau dia begitu kufur. Alhamdulillah. Ya, jadi orang yang sembahyang meninggalkan sembahyang satu waktu muta'ammidan secara sengaja, maka dicatatlah nama orang itu di dalam di depan ala babil ala babil nar, di pintu neraka. Jadi di pintu neraka ada daftar namanya. Ya, masya Allah. Jangan sampai nama kita ada di situ. Kecuali di pintu surga, enak gak? Iya, gitu. Nah, jangan sampai nama kita ada terdaftar di dalam pintu neraka. Biasanya kalau di kamar-kamar itu tuh, kalau haji tuh biasanya di situ ada daftar nama isi kamarnya siapa-siapa. Gitu. Nah, ini neraka di situ satu-satu, udah banget gitu. Ya Allah, nama kita di situ, masya Allah. Bapak kita masuk juga lagi di situ. Astagfirullah. Wanita zakat, situ deh. Ya, nanti kita bahas tentang zakat. Masya Allah, masya Allah. Al-Fatihah. Ya kan, na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa ma yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim 'ala
ahsin akibatana fil umuri kulliha wa aqina min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan salihan ya rabbana